Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hati, biasa dipanggil Tiara, dengan NIM 2005-205, Prodi Manajemen Konsentrasi SDM. Di sini saya diberikan tugas oleh Ibu dosen Romika Rahayu, mata kuliah PKN. Saya diberikan tugas ada 3 pertanyaan, dan di mana setiap satu pertanyaan ada beberapa poin yang memang harus saya jelaskan kepada kalian. Langsung saja, pembahasan yang pertama ialah apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Menurut saya, korupsi ini adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya yang untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi korupsi ini bisa dibilang itu adalah suatu tindakan suatu hal yang memang merugikan orang lain atau banyak orang, namun menguntungkan untuk seseorang yang melakukan korupsi tersebut gitu. Jadi rugi di banyak orang, namun untung untuk si pelaku korupsinya gitu ya. Lanjut lagi, masuk ke poin ya. Pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan sekitar? Pernah sekali. Salah satunya saya pernah melihat korupsi di lingkungan sekolah. Seperti apa ya korupsi di lingkungan sekolah ini? Ya, salah satunya seperti menyontek, bolos kuliah atau titip absen, selalu terlambat, copy paste tugas teman, manipulasi laporan pertanggungjawaban, atau memberikan hadiah untuk dosen, memalsukan data beasiswa, itu termasuk dengan korupsi. Nah, itu terjadi, saya bisa melihat itu di lingkungan kampus saya sendiri ya. Mahasiswa ini kadang-kadang dia akan melakukan berbagai cara untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya ada namanya bolos kuliah. Dia bolos kuliah namun dia titip absen, dan akhirnya di keterangan absen itu dia tetap hadir namun dia tidak masuk. Itu adalah salah satu korupsi waktu namanya. Selalu terlambat, itu sudah termasuk korupsi. Ya. Lanjut saja. Apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Tidak ya, korupsi itu tidak menjadi budaya dalam hidup saya karena saya tidak pernah korupsi. Jadi saya pernah melihat korupsi namun itu tidak menjadi budaya di dalam diri saya, dan saya tidak pernah ikut namanya korupsi ya. Maka dari itu, kalaupun bisa, harusnya kita menghindari yang namanya korupsi. Mungkin di awal itu menguntungkan bagi kita, namun nanti di akhir pasti akan ada dampak dari korupsi tadi gitu. Jadi saran saya, kita tidak perlulah ikut dalam berkorupsi, jangan sampai kita ikut di permainan korupsi ya. Lanjut di poin ketiga, seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Sangat keras ya untuk menolak gitu. Jangan sampai kita ikut korupsi ya. Dengan usaha apa? Contohnya kayak tadi, kita ada korupsi di sekitaran kampus, usahakanlah untuk tidak menyontek di saat ada tugas yang diberikan dosen. Semaksimal mungkin kerjakan sendiri gitu kan. Itu termasuk salah satu usaha kita dalam menolak perilaku korupsi. Juga ada bolos kuliah dengan menitipkan absen ya, itu juga sebagai mahasiswa kita harus menghindari itu semua. Karena kalau sekali kita melakukannya, itu akan keterusan dan akan menjadi kebiasaan kita. Nah, juga ada kasus yang sering terjadi itu adalah copy paste tugas dari teman gitu kan. Nah, itu udah termasuk korupsi. Kalau bisa jangan sampai kita mencontek hasil tugas dari teman kita. Itu kalau sampai kita melakukan itu, kita sudah termasuk di bagian korupsi ya. Oke, lanjut ke tema berikutnya, ada pembahasan demokrasi ya. Apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum. Ya. Masuk ke poin tentang demokrasi ya. Dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Saya rasakan dari kita negara Indonesia ini menganut demokrasi, sistem yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Jadi dengan kita menggunakan demokrasi di Indonesia ini, kita bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling memberikan pendapat dengan kita melakukan musyawarah atau mufakat untuk kepentingan kita bersama. Selanjutnya poin yang kedua ialah melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan. Jadi nanti ketika kita melakukan pemilu di tahun 2024, sikap yang harus kita lakukan di saat demokrasi pemilihan nanti yaitu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi setiap pemilihan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama yaitu 1 suara. Nah, lanjut poin ketiga ialah apakah harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Harapan saya semoga rakyat bisa lebih sejahtera lagi dengan adanya demokrasi di negara Indonesia, rakyat lebih makmur lagi, lebih bisa jaya lagi dengan bisa menyampaikan aspirasinya sehingga bisa didengar oleh pemerintah ataupun pemerintahan gitu. Karena suara rakyat juga harus didengar oleh pemerintah, bagaimana susahnya rakyat Indonesia ini memperjuangkan hidupnya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Ya, harapan saya semoga rakyat Indonesia ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan angka kemiskinan di negara Indonesia ini bisa berkurang. Nah, itu aja sih. Oke, pertanyaan ketiga ada di tema kekerasan seksual dan bullying. Ini poin terakhir ya. Apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Mungkin selama saya sekolah sampai saya kuliah, saya belum pernah yang namanya melihat langsung kekerasan seksual atau bullying sampai kontak fisik atau melukai seseorang. Saya tidak pernah melihat itu. Namun kalau bullying terhadap body shaming saya pernah melihat dan mendengarnya, bahkan saya merasakan sendiri ke diri saya sendiri ya. Salah satunya mungkin ada yang mengatakan badan kamu terlihat kurus. Nah, itu salah satu termasuk bullying di body shaming ya. Lanjut poin pertama, apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Ya, tentu saya ketika melihat hal seperti itu ya, yang bisa saya lakukan hanya menegur atau menasihati atau mungkin mengingatkan kalau kita itu tidak perlu melakukan bullying terhadap seseorang karena kita sendiri pun belum tentu sempurna ya. Jadi kita tidak boleh melakukan bullying terhadap siapapun gitu. Bahkan untuk ke diri, jangankan untuk ke orang, ke diri kita sendiri pun tidak boleh dilakukan gitu kan, karena bullying itu memang sangat mempengaruhi mental seseorang gitu kan. Ya, itu aja. Lanjut, yang terakhir adalah apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying tersebut? Ya, saya rasa itu perlu ya di setiap sekolah, karena mungkin mental dari anak-anak yang pernah dibully itu kita tidak tahu
seberapa kuat mental dia dalam menghadapi bullying. Jadi mungkin kalau kita ada guru atau dosen yang diperlukan untuk pelayanan ataupun yang bisa membantu mahasiswa atau anak murid yang dibully, karena mental anak-anak ini berbeda-beda sekali mentalnya, karena bullying itu pengaruhnya ke mental loh. Jadi ketika anak itu dibully, maka pengaruhnya dia bisa saja tidak percaya diri lagi ketika dibully gitu. Dia mungkin lebih menjauhkan diri dari teman-temannya dan lebih cenderung berdiam diri, dan dia tidak mau bergaul lagi di kalangan anak-anak seusia dia, karena memang bullying ini sangat luar biasa sekali pengaruhnya terhadap mental seseorang. Maka kita pun, dan saya pun pernah merasakan dibully ya, saya pernah merasakan tidak mau bergaul teman seusia saya ya, karena itu tadi dibully gitu. Jadi saran saya, sekolah ataupun universitas itu perlu dosen ataupun guru yang dikhususkan untuk bisa mendengarkan keluh kesah anak mahasiswa atau murid yang pernah dibullying, karena dengan begitu mereka bisa memperbaiki mental mereka dan tidak merasa malu ataupun tidak minder dengan teman-teman lainnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas UAS PKN saya. Semoga nilai saya memuaskan dan penjelasan saya bisa dimengerti oleh para pendengar yang melihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.